Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Moga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus kawan kita yang dimana nuntut bose, yang mana mereka berdua ini antara bos sama Cece ini saling bersitegang masalah siapa yang harus membayar ganti rugi 1 bulan gaji. Ini masalahnya adalah tentang anjing peliharaan yang gigit Cece nih, tapi majikan nyuruh ngakune digigit oleh anjing orang lain. Lah kok bisa? Bisa, karena ini ada ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi lah kita bahas videonya. Oke, ini kronologinya ya. Jadi 10 Februari Mbak PL ini jalan-jalan sama majikannya di Kungyun sana, View Park, kayak Park View ya. Nah si Mbak PL ini jalan-jalan sama majikannya di Kungyun, yang dimana Kungyun ini diperbolehkan bawa anjing peliharaan. Jadi Mbak PL itu karena anjingnya 2, jadi kalau keluar dia selalu membawa majikannya, jadi satu-satu membawa. Pada suatu hari Mbak PL ini jalan, di situ juga ada anjing yang dijaga oleh orang lain. Tetapi ketika anjing tersebut ini melihat anjing milik Mbak PL 2 tadi, dia itu lepas. Terus kemudian gonggong, jadi gelutlah mereka, berantemlah 3 anjing tadi. Karena takutnya nanti ada apa-apa, si pemilik anjing satu itu cepat lari, tapi sudah keburu mereka berantem. Sedangkan Mbak PL sama majikannya ini memegang satu-satu. Yang dipegang oleh Mbak PL ini adalah anjing yang jahat banget, hunguk lah, pokoknya nyakur. Pada hari itu cakurannya ini mengenai Mbak PL kawan-kawan di bagian ininya. Di saat itu bosnya Mbak PL tahu kalau anjingnya itu nyakar nih. Langsung dia ngambil foto HP miliknya Mbak PL, di foto cekrek. Di saat itulah bosnya ini telepon polisi dan bilang kalau ada anjing yang ngajak gelut anjing dia, kemudian nyakar tubuh Cece-nya, kemudian dikembalikan sama Mbak PL. Di saat itulah majikannya bilang sama Mbak PL, kamu harus diem, tutup mulutmu, kamu harus mengikuti aku, yang dimana kamu nanti kalau ditanyain sama Pak Pol, kamu harus bilang yang gigit kamu itu adalah anjingnya tadi, bukan anjingku. Saat itu Mbak PL tidak mau kawan-kawan, jadi dia tidak mau mengikuti saran dari majikannya yang ngaku siapa yang gigit dia. Jadi dia menolak. Saat itulah ketika Mbak PL nolak, akhirnya bosnya ini ngancem, kalau kamu menolak kamu tak interminate. Mbak PL bilang, ya sudah kamu interminate, atau perlu aku yang menginterminate awakmu. Nah saat itulah si Mbak PL ini ngomong begitu, dan majikan ini tiba-tiba berlalu dan mau pergi ke kantor polisi. Mbak PL udah tahu nih nggak bawa uang, nggak bawa anpau lah. Akhirnya dia pinjem sama majikannya 100. Di saat itulah Mbak PL menggunakan uang 100 itu untuk pulang ke flatnya dia dengan bawa 2 anjing tadi. Tiba-tiba sampai di rumah, Mbak PL itu ngeliat ada 3 polisi yang sudah standby di rumah bosnya. Di saat itulah polisi bilang bahwa Anda dituduh mencuri oleh majikan Anda, mengambil uang 30.000 mata uang Eropa. Dan saat itu juga Mbak PL bilang silahkan cari sendiri.
Akhirnya setelah menggeledah itu tidak ketahuan, tidak ada uang 30.000 mata uang Eropa tadi. Di saat itu juga Mbak PL bilang untuk menunggu dia kemas-kemas. Jadi polisi itu tidak diperbolehkan pergi. Di situ saat itu juga Mbak PL tuh ngemas-ngemas semua barangnya, disaksikan oleh polisi tadi. Nah, polisi dan Mbak PL ini akhirnya keluar bareng-bareng. Tiba di kantor polisi, Mbak PL ini membuat laporan kembali tentang kejadian yang sebenarnya. Dan tentu pihak polisi menanyakan apa yang akan Anda lakukan di dalam kasus ini. Mbak PL bahkan menuntut balik dan mempersidangkan kasus ini. Di saat itulah polisi menghubungi pihak majikan kalau ia dituntut oleh PRT-nya. Di saat itulah majikan bilang bahwa dia akan membelikan kamu tiket dan membayar uang ganti rugi 1 bulan sebanyak 4.700. Ya, asal kamu tidak menuntut aku di pengadilan dan sudah diklirkan kasusnya. Tapi sekali lagi Mbak PL itu menolak karena tujuan dia itu tidak hanya masalah ganti rugi 1 bulan gaji, tapi biar majikannya mantan majikannya itu kapok ketika berbohong atau menyuruh PRT-nya berbohong. Apalagi anjingnya ini tidak pernah disuntik anti rabies kawan-kawan. Jadi kalau sampai ada CC berikutnya yang diambil dia, takutnya nanti ada apa-apa. Jadi Mbak PL itu betul ya cara ngelawannya. Jadi nuntut dibawa ke pengadilan. Nah, di saat itulah di pengadilan Mbak PL itu juga pernah bilang tahun kemarin tanggal 30 November 2023 ada CC Indonesia yang tergigit anjing mantan juraganya ini, dan juraganya ini memberikan uang untuk berobat, itu pun dipilih oleh mantan majikannya itu untuk periksa di dokter swasta. Tidak diperbolehkan periksa ke dokter pemerintah. Karena apa? Kalau sampai ke dokter pemerintah, maka nanti ditanyain anjingnya siapa yang gigit kamu. Karena ketahuan bahwa ngidap rabies Mbak E. Ya untung aja diobatin. Tapi sekali lagi itu kan bahaya juga ya. Nah itu juga dibawa kasus ini oleh Mbak PL di pengadilan. Nah tanggal 15 November 2023 ini masih disidangkan dan tetap sama tuntutannya, siapa yang membayar ganti rugi 1 bulan gaji, dan tuntutannya itu adalah sebesar 6.000. Pertama adalah gaji interminit, siapa yang bayar. Kemudian selanjutnya adalah biaya dokter, itu dibebankan oleh majikannya. Jadi tuntutannya ada 2 ya. Oke kawan-kawan, di dalam kasus ini bagaimana menurut kawan-kawan, siapa yang harus membayar ganti rugi 1 bulan gaji, majikan atau Mbak E? Tapi sekali lagi saya setuju dengan sikap Mbak PL ini. Tujuannya memberi pelajaran agar bosnya ini tercantum kecatatan di imigrasi. Jadi nanti kalau anjingnya itu tidak ada suntik rabies, ini biar anjingnya nanti diminta oleh pemerintah sana. Aku setuju dengan sikapnya Mbak PL. Oke kawan-kawan, bagaimana tentang kasus ini menurut pandangannya sampean nih? Silahkan komentar. Oke, ini menanggapi kawan-kawan yang mungkin tidak menyukai channel ini yang membahas tentang aib kawan kita. Ya sekali lagi memang saya akui bahwa ada benarnya juga kalau kita membahas setiap kasus itu ada aib teman kita ya. Jadi sekali lagi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi channel ini kalau membahas itu lebih kepada pelajaran sisi positifnya itu bagaimana. Dan sebisanya saya akan membuat kasus itu lebih kepada sisi positifnya lah. Jadi kawan-kawan yang mendengarkan itu juga positif. Intinya mengambil pelajaran dari setiap kasus. Jadi wajar kalau kawan-kawan itu selalu komen
itu positif terus, tidak ada kawan-kawan yang marah. Kalaupun ada itu cuma satu, bahasa pun masih di dalam wajar. Kalau seandainya bahasa nggak wajar, maka saya akan melakukan penghapusan komen kawan-kawan. Jadi sekali lagi, ya tergantung kawan-kawan yang menilai lah. Intinya aib sih memang tidak bagus dibahas, tapi sekali lagi kalau aib itu bermanfaat buat kawan-kawan yang lain, menurut aku ini menjadi pertimbangan untuk kita semuanya ya. Oke, di dalam kasus ini adalah tuntutan tentang undang-undang anti rabies terhadap anjing peliharaannya. Majikan tentu bakal didenda oleh pemerintah ini apabila anjingnya ini tidak ada suntik rabies. Bahkan dendanya nggak main-main kawan, yaitu sebesar $10.000 sini. Oke kan kawan, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.